Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rizky Safril, SHI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi. Dan perkenalkan, nama saya Aulia Tasya dengan NIM 24042014. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 tentang filsafat penelitian dan paradigma penelitian. Filsafat penelitian atau dasar penelitian adalah cara pandang dasar peneliti sebelum melakukan penelitian. Artinya, sebelum menentukan metode, peneliti sudah punya keyakinan tentang apa itu realitas, bagaimana cara mengetahui, untuk apa penelitian dilakukan. Filsafat ini menentukan arah penelitian dari awal sampai akhir. 3 komponen filsafat penelitian. Yang pertama ada ontologi, membahas tentang hakikat realitas, terbagi menjadi 2. Realisme, realitas itu nyata, tunggal, dan objektif. Konstruktivisme, realitas itu dibentuk oleh pengalaman manusia, bisa berbeda-beda tiap orang. Yang kedua, epistemologi, membahas tentang hubungan peneliti dengan objek penelitian, terbagi menjadi 3. Objektivisme, peneliti harus netral, tidak boleh terpengaruh subjek. Konstruksionisme, pengaruh muncul dari interaksi peneliti dan subjek. Subjektivisme, pengaruh berasal dari pengalaman individu. Dan yang ketiga, aksiologi, membahas tentang peran nilai dalam penelitian, terbagi menjadi 2. Value free, peneliti harus bebas dari nilai atau perilaku. Value laden, peneliti tidak bisa lepas dari nilai peneliti. Hubungan filsafat dengan metode ketiga aspek tadi menentukan paradigma penelitian dan metode yang digunakan. Contohnya, kalau percaya realitas objektif, pakai kuantitatif. Kalau percaya realitas subjek, pakai kuantitatif. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir atau kacamata peneliti dalam melihat masalah. Paradigma menjawab apa yang diteliti, bagaimana cara meneliti, apa tujuan penelitian. 3 paradigma utama. Yang pertama, positivistik, ciri-ciri objektif menggunakan angka dan statistik bisa digeneralisasi. Tujuan positivistik adalah mencari hubungan sebab akibat, membuat prediksi. Yang kedua, interpretatif. Ciri-ciri, fokus pada makna dan pengalaman. Data berupa kata-kata, tidak untuk generalisasi. Tujuannya untuk memahami fenomena secara mendalam. Dan yang ketiga, kritis. Ciri-ciri tidak netral, mengkritik ketidakadilan, bertujuan perubahan sosial, yang bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan ketimpangan. Selanjutnya, mixed method, menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Contohnya, survei kepuasan dilanjuti dengan wawancara. Implikasi dalam penelitian penting bagi peneliti, menentukan paradigma sejak awal, menyesuaikan metode dengan paradigma, bersikap reflektif, memperhatikan etika pelayanan. Baiklah, izinkan saya bertanya untuk kelompok 1, yakni pertanyaannya adalah, apa keunggulan paradigma interpretatif dalam penelitian sosial? Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 tentang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian adalah dasar utama dalam penelitian berupa kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Masalah muncul ketika teori tidak sesuai dengan realitas. Jenis kesenjangan. Jenis kesenjangan yang pertama ada kesenjangan realitas, yang kedua kesenjangan teori dan praktik, yang ketiga kesenjangan empiris, yang keempat kesenjangan penelitian. Peran masalah penelitian, penentukan arah peneliti menjadi dasar tujuan, mengarahkan metode, memberikan kontribusi ilmiah. Yang kedua, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang ada. Ciri rumusan masalah yang baik, jelas dan singkat,
menggunakan kalimat tanya, dapat diuji secara empiris, menunjukkan variabel dan hubungan sesuai dengan tujuan penelitian. Bentuk rumusan masalah, yang pertama deskriptif, menggambarkan fenomena. Yang kedua komparatif, membandingkan. Yang ketiga asosiatif, melihat hubungan antara variabel. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dan disusun berdasarkan rumusan masalah. Fungsi tujuan menentukan arah penelitian, dasar pemilihan metode, acuan pengumpulan data, dasar analisis, dan kesimpulan. Jenis tujuan, yang pertama deskriptif, menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua eksplanatif, menjelaskan mengapa terjadi. Yang ketiga prediktif, meramalkan apa yang akan terjadi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah nilai guna atau kontribusi dari hasil penelitian. Jenis manfaat. Jenis teoritis, mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi referensi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, bagi instansi, bahan evaluasi dan kebijakan. Bagi pemerintah, dasar pengambilan keputusan. Bagi masyarakat, memberi solusi dan pemahaman. Bagi peneliti, menambahkan wawasan, melatih berpikir kritis dan sistematis. Baiklah, izin bertanya untuk kelompok 2, yakni pertanyaannya adalah, menurut kelompok 2, mana yang lebih penting, teori atau realitas dalam penelitian? Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3, yaitu tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Tinjauan pustaka adalah kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian serta membantu menemukan kesenjangan penelitian. Tujuan dan fungsi. Yang pertama, mengidentifikasi penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan research gap, membantu landasan teori, menghindari duplikasi penelitian, menentukan metode penelitian. Jenis tinjauan pustaka, yang pertama naratif, deskriptif, sistematis, terstruktur dengan kriteria tertentu, meta-analisis, meta-sintesis. Sumber literatur, sumber primer dan sekunder harus relevan, terbaru, dan kredibel. Kegunaan, menyusun dasar teori, membantu merumuskan masalah, mendukung penulisan karya ilmiah, menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis riset. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif, kuantitatif terstruktur, analisis di akhir responden. Kualitatif fleksibel, analisis berlangsung, narasumber. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah panduan atau blueprint penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel berdasarkan teori. Fungsinya mempermudah pemahaman masalah penelitian, menentukan jenis data yang dibutuhkan, mengarahkan analisis penelitian. Elemen utama teori yang digunakan, hipotesis inti, variabel penelitian, hubungan antara variabel, bentuk diagram atau paradigma penelitian. Dan yang terakhir, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang harus diuji dengan data empiris. Manfaatnya, memfokuskan penelitian, menjelaskan variabel, menjadi dasar analisis data, membantu penarikan kesimpulan. Karakteristiknya, berdasarkan teori, logis dan jelas, dapat diuji secara empiris. Dan jenis hipotesis, yang pertama deskriptif, menggambarkan kondisi, yang kedua komparatif, membandingkan, dan yang ketiga asosiatif, hubungan atau pengaruh antar variabel. Baiklah, izin bertanya untuk kelompok 3, yakni pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh kerangka pemikiran terhadap validitas penelitian. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan dari kelompok 5 tentang metode penelitian administrasi, teknik menguji validitas dan reliabilitas data penelitian. Instrumen yang tidak valid dan tidak reliabel akan menghasilkan data yang menyesatkan serta kesimpulan yang tidak dapat dipercaya. Keduanya penting untuk
akurasi data, memastikan data benar-benar mencerminkan variabel yang teliti, konsistensi, menjamin hasil pengukuran tetap sama meski diulang dalam kondisi serupa. Kredibilitas riset meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap temuan peneliti. Validitas instrumen atau ketepatan. Validitas adalah derajat ketepatan antara data pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Jenis-jenis validitas utama. Validitas isi menilai sejauh mana butir instrumen mewakili domain yang akan diukur, diuji menggunakan Content Validity Ration dan Content Validity Index melalui bantuan ahli. Validitas konstruk mengevaluasi apakah instrumen sesuai dengan konstruk teoritis, diuji dengan exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis. Validitas kriteria. Korelasi antara instrumen dengan standar eksternal terdiri dari concordant validity dan predictive validity. Uji validitas dengan SPSS. Metode korelasi Pearson bivariate. Keputusan item dikatakan valid jika R hitung lebih besar R tabel. Standar praktik lainnya adalah nilai R hitung lebih besar atau sama dengan 0,30. Reliabilitas instrumen. Reliabilitas merujuk pada derajat konsistensi dan stabilitas data. Instrumen reliable jika memberikan hasil yang sama atau hampir sama saat digunakan berulang kali. Metode pengujian. Cronbach alpha, metode paling umum untuk mengukur konsistensi internal. Test raters mengukur stabilitas instrumen dengan memberikan kepada responden yang sama dengan 2 waktu berbeda atau jeda 2-4 minggu. Metode lain split half, parallel from, dan inter-rater reliability. Tips praktik dan kesalahan umum. Tips praktis menggunakan minimal 30 responden untuk uji coba instrumen. Libatkan minimal 3 pakar untuk validasi isi. Gunakan perangkat lunak seperti SPSS, Jamovi, atau R agar lebih efisien. Kesalahan umum menggunakan R tabel dengan degree of freedom yang salah. Menguji reliabilitas tanpa menyaring item yang valid terlebih dahulu. Baiklah, izin bertanya untuk kelompok 5, yakni pertanyaannya adalah, dalam kondisi apa validitas kriteria lebih penting dibanding validitas konstruk? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.